Selamat sore, teman-teman peserta iTalk. Untuk sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah sangat familiar di dunia kreator dan podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan beliau memaparkan materi tentang self-awareness. Tapi sebelum kita masuk ke sesi intinya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan kepada para peserta. Untuk selama kegiatan ini, mohon mikrofon para peserta di mute, jadi tidak mengganggu jalannya kegiatan. Setelah itu, untuk mendapatkan e-sertifikat, wajib mengisi form survei yang akan dibagikan pada akhir acara. Setelah itu, wajib mengikuti foto sesi bersama narasumber di akhir acara. Nah, di akhir acara nanti akan ada giveaway yang dibagikan oleh UC Library, yaitu 10 buku kepada 10 pemenang. Nanti akan disampaikan oleh host kita. Nah, untuk itu mungkin kita langsung aja ya, mempersingkat waktu, kita berikan waktu kepada host kita, yaitu Kansa dan Fikri. Halo Kansa, Fikri. Halo Pak. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, monggo, silakan dimulai acaranya. Oke. Selamat sore teman-teman. Halo semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya hari ini? Semoga masih baik-baik aja ya meskipun di tengah pandemi. Kita bertemu secara virtual hari ini di Innovation Talk. Yeah. Oke, jadi Innovation Talk ini atau yang biasa kita sebut iTalk ini merupakan program bulanan dari UC Library. Betul. Yang di dalamnya kita itu membahas inovasi-inovasi yang akan ada dan kita diskusikan bersama narasumber ya kan tentunya. Betul sekali. Nah, karena iTalk ini kan setiap bulan akan selalu ada, topiknya selalu berbeda, selalu menggandeng narasumber yang kece-kece dan selalu berbeda juga. Benar banget. Nah, hari ini kita juga menggandeng narasumber yang super kece, super namanya juga udah gede nih, ya kan? Dia seorang content creator dan juga kita mengangkat topik hari ini yaitu self-awareness, finding your own path to success. Betul. Oke, sebelumnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di rumah nih mungkin ya. Betul. Oke, sekarang ini senang banget. Aku Kansa. Dan aku Fikri, dan kami berdua ini merupakan salah dua mahasiswa Vkom UC angkatan 2020. Betul. Nah, sekarang kita lagi live ya. Kita berdua lagi bareng live di sini di laboratoriumnya Vkom UC gitu. Nah, oke, jadi di sore hari ini kita bakalan menggandeng salah satu narasumber yang beliau ini merupakan co-founder dari 30 Days of Lunch podcast. Betul, dan dia juga seorang content creator ya. Selain tadi udah ada podcast ya, Fikri. Terus abis itu juga ada satu acara, salah satu acaranya dia di YouTube. Namanya adalah Dibacain Buku. Jadi narasumber kita ini merupakan content creator YouTube juga ya, dan di dalamnya itu ada rubrik yang membahas tentang buku-buku sesuai dengan UC Library ini. Betul. Dan aku tadi sempat lihat-lihat sekilas gitu kan ya, konten-kontennya kakak narasumber kita ini keren banget, dan ada salah satu video yang membahas tentang salah satu buku yang menceritakan beliau itu bisa sampai menjadi sosok yang seperti sekarang ini. Wah, berarti berkat buku gitu ya, berkat baca buku, akhirnya narasumber kita ini bisa menjadi seseorang yang bisa menginspirasi banyak orang sekarang ini. Benar banget. Dan juga kita mau mengingatkan ya untuk teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke sesi talk show, ya gitu, nanti akan ada giveaway 10 buku dari narasumber kita. Oke, nanti persyaratannya itu yang pertama kita akan ada 5 buku untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya terpilih untuk kita tanyakan nih, Kansa. Dan 5 selanjutnya
Ini buat teman-teman kita ada challenge untuk membuat Instagram Stories di Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa tag ke UC Library. Iya, benar banget, UC_library. Jangan lupa buat kontennya semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Bener banget. Gitu. Jadi nanti kita akan memilah 5 dari penyanyi terbaik dan juga 5 story menarik, termenarik. Iya, benar banget. Oke, untuk mendapatkan 10 buku dari narasumber kita. Oke, teman-teman semuanya, karena kita hari ini mempunyai waktu yang terbatas. Betul sekali. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita. Ya, halo, kita sapa. Halo Kak Ruby, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Mana nih Kak Ruby? Belum kelihatan nih kayaknya. Belum kelihatan ya. Oke. Halo Kak Ruby. Halo, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Baik. Apa kabar? Saya manggilnya Baik. siapa ya tadi ya? Kelewat, sorry. Fikri dan Kans saja. Fikri dan Kans ya. Oke, Kansa, siap. ya. Ya. Betul sekali. Nah, oke. Kak Ruby, kita kan sekarang ini membahas topik tentang self-awareness, gitu ya, finding your own path to success. Ya. Kita tadi udah beberapa kali kepoin konten-kontennya Kak Ruby, terus juga kepoin Instagramnya Kak Ruby juga. Banyak sekali konten-konten menarik yang diangkat sama Kak Ruby. Tapi kita sekarang akan membahas self-awareness gitu ya. Mengingat sekarang itu anak milenial kayak kita berdua itu kadang suka bingung gitu, Kak, tentang kesadaran diri. Kita tuh passionnya apa sih? Terus kita tuh kadang juga suka bingung, kita ngikutin passion atau ngikutin kata orang tua gitu. Bener banget. Nah, ini menurut Kak Ruby sendiri, bagaimana sih pandangan Kak Ruby untuk terhadap topik yang kita bahas pada sore hari ini? Oke, mungkin saya sedikit perkenalan dulu ya. Say hi dulu ke teman-teman. teman-teman Boleh. UC ini yang udah ngambil waktu untuk nonton. Nama saya Ruby, teman-teman boleh panggil Ko Ruby, Mas Ruby, silahkan. Tadi udah diceritakan saya juga content creator, tapi sebenarnya 70% dari waktu saya lebih banyak dihabiskan untuk menjalankan usaha. Saya ada 2 bisnis yang lagi dijalankan sekarang. Yang pertama ada sebuah aplikasi namanya Mentor Gue. Ini aplikasi yang sesuai dengan yang tadi saya lakukan di YouTube gitu ya, dengan bikin konten soal ngebacain buku. Nah, aplikasi Mentor Gue ini isinya ada hampir 300 buku dan setiap harinya kita tambahin. Bukunya sudah dirangkum, jadi teman-teman bisa dapat intisari bukunya. Dalam waktu 15 menit udah selesai tuh, cukup membaca satu buku dalam 15 menit. Nah, itu juga kita udah siapin dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk audio. Lalu bisnis kedua yang aku lagi jalankan juga ada HR consulting, sekaligus aku juga private investor di beberapa company gitu. Nah, aku sambungkan sedikit ke bicara soal self awareness gitu. Kenapa saya bicara lewat memperkenalkan diri dulu gitu. Mungkin orang akan bingung ngelihat Mas Ruby kok ngerjainnya banyak banget ya, pengusaha iya, content creator iya, bikin podcast iya, bikin YouTube iya. Terus baru aja Desember lalu aku ngerilis buku. Ya tadi teman-teman udah cerita mungkin You Do You, dan yang aku nggak nyangka ternyata banyak orang yang relate dengan buku ini dan akhirnya kemarin dapat dapat gelar bestseller dari Gramedia gitu. Kenapa seorang Ruby ngerjain begitu banyak hal gitu? Kenapa nggak cuma satu aja? Kenapa nggak fokus jadi pengusaha doang? Kenapa nggak jadi penulis doang? Nah, ini semua datang dari self-awareness. Ya, saya paham, saya itu bukan tipe orang yang bisa ngerjain satu doang. Karena saya sadar, saya itu ada irisan yang cukup balance antara sisi artistiknya ya orang bilang otak kanan. Begitu juga dengan sisi pengusahanya, sisi bisnisnya, itu mungkin lebih ke otak kiri gitu ya, sisi profesionalnya gitu. Nah, dari dulu saya selalu sulit untuk fokus, bukan sulit untuk fokus ya, saya bisa fokus ke beberapa hal sekaligus. Karena buat saya mengerjakan bisnis doang, mungkin saya bisa quote-unquote stres sendiri.
karena saya perlu ngebalance dengan ngerjain hal yang lain gitu. Nah, jadi justru kalau dilihat nih ya, kadang-kadang mengerjakan bisnis saya adalah pelarian saya dari bosan ngerjain podcast. Kadang-kadang mengerjakan podcast saya adalah pelarian dari bosan ngerjain bisnis saya. Nah, daripada saya lari-lari ke sana sini, mendingan semuanya saya kerjain di saat yang bersamaan gitu. Jadi dari awal saya mengincar balance itu, teman-teman. Kalau bicara soal self awareness, saya sesadar itu tentang siapa saya, kekuatan saya, kapasitas saya untuk melakukan segala sesuatu. Nah, akhirnya turunannya adalah ketika saya bikin bisnis, saya juga sadar saya jarang sekali mengambil project bisnis yang terlalu besar. Ya, saya dengan senang hati bahkan memilih bisnis yang proyeknya level medium ke bawah, karena saya tahu saya cuma mau menyediakan 70% waktu saya untuk bisnis. 30% ya saya masih pengen ngerjain yang lain-lain gitu. Nah, seringkali teman-teman ketika kita nggak aware sama diri kita sendiri, ya sama kekuatan kita, kekurangan kita, bagaimana cara kita dibesarkan, nilai-nilai apa yang kita junjung tinggi dalam hidup, goals dan tujuan hidup kita, terus level of energy yang kita punya, kapasitas diri kita gitu. Seringkali kita nggak aware sama itu kita semua, tapi kita buru-buru memakai meterannya orang lain untuk ukuran sukses gitu. Teman gue jadi pengusaha, seru nih kayaknya, buru-buru jadi pengusaha. Padahal belum melihat ke diri sendiri, emangnya gue punya kekuatan untuk jadi pengusaha ya? Emangnya gue punya skill untuk jadi pengusaha ya? Emangnya gue punya energi baik secara fisik maupun mental untuk jadi pengusaha? Gitu. Nah, jadi mungkin itu ya introduction dulu sedikit ya. Kenapa saya memilih itu juga datang dari proses self awareness yang lumayan panjang. Gitu sih, Fikri dan Kansa. Kembali. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan ya. Tadi ada Kak Ruby ini menghabiskan waktunya untuk mengurus usaha-usahanya gitu ya. Kenapa kok tidak mengurus satu aja? Karena Kak Ruby sadar gampang capek, gampang bosan gitu ya. Makanya semuanya itu dihadepin gitu ya. Jadiin satu biar imbang. Betul. Antara artistik dan juga bisnisnya mungkin gitu. Nah, kalau bicara masalah orang yang kurang paham gitu Kak sama dirinya dia sendiri bahkan. Nah, itu gimana nih caranya kita bisa menumbuhkan rasa self awareness? Gitu. Mungkin bisa dikasih tips Kak Ruby? Ya, cara simpelnya sih sebenarnya kembali ke kata peka ya. Kita harus berani peka, jujur. Peka itu turunannya kita harus jujur sama diri kita sendiri. Peka itu turunannya kita harus mengambil waktu untuk berefleksi, gitu ya. Itu yang seringkali orang lupa melakukan. Ya. Punya goal besar, buru-buru, action, tapi lupa di akhir hari, di akhir minggu, di akhir bulan, atau di akhir tahun, merefleksi, gue hari ini udah semakin mendekat nggak ya ke goalnya gue? Gue hari ini udah semakin mendekat nggak ya ke siapanya gue? Gitu. Nah itu yang mungkin jarang kita lakukan gitu. Sehingga peka itu jadi perlu dilatih gitu. Saya ngambil contoh misalnya gini deh teman-teman, kita nggak usah mikirin terlalu jauh dulu. Ini mumpung lagi rame nih ada 100-an orangnya di sini gitu. Saya mau bikin seru aja sesinya. Siapa di sini yang suka dengan BTS meal dan siapa yang nggak suka dengan BTS meal? Ya. Saya mau dengar dong ceritanya teman-teman di kolom chat gitu. Kalau suka kenapa, kalau nggak suka kenapa? Ayo. Silahkan kasih alasannya ya Fikri. Iya bener banget. Langsung aja ramein di kolom komentar. Sambil nunggu. Iya, karena BTS meal ini sempat. Benar. Sambil nunggu chat mungkin. Gitu ya Kak ya. Iya, sambil nunggu chat mungkin Fikri atau Kansa juga bisa share. Menurut kalian suka atau nggak suka nih sama BTS meal? Aduh, kalau Kansa gimana nih? Kalau aku ya kayak. Iya.
personal opini nih ya kayak. Kalau aku sih suka-suka aja sih ya Kak. Soalnya aku ambil sudut pandangnya itu aku juga kayak suka lagu-lagunya BTS. Jadi why not ada BTS Meal dengan collab sama McD itu. Oke. Gitu. Nah, sekarang tapi aku tanya jujur nih, kamu udah cobain BTS meal-nya? Belum pernah sih. Mager Oh, banget belum. itu Oke. antrinya panjang banget Kak soalnya. Oke, 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 Waduh. oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Berarti kamu setuju ya. Tapi walaupun belum belum kamu coba, berarti kamu belum bisa bilang kamu suka apa enggak secara sisi makanannya dong. Oh iya benar. Ya, Tapi benar. Nah, kalau sekarang coba secara secara apa ya produknya sih aku menerima aja tapi belum support. pernah cobain. Yes. Iya. Nah, coba kalau menurut Kansa. Kalau Kansa gimana nih Kak? Kalau aku sendiri ini kebetulan kan juga suka Korea ya Kak ya. Jadi menurut saya tuh kemarin sempat mengundang pro kontra itu kan karena banyak yang mengabadikan packagingnya gitu kan, banyak yang Iya. mengira itu berlebihan gitu. Dan Iya. sebenarnya jujur dari dalam hati ya, dulu pun saya pernah ada di posisi yang seperti itu. Jadi kalau Nah, ada barang dari idola saya atau mungkin yang berlabel gitu ya, berlabel dari idola saya tuh selalu saya abadikan di kamar. Bahkan saya tata dengan rapi kayak di museum gitu. Waduh kamarnya jadi museum nih. Iya, iya, jadi iya. memang ya kemarin ngelihat banyak yang nggak suka Cakep. atau banyak yang ngehujat gitu ya. Sebenarnya kayak mengaca sama diri saya sendiri. Gitu sih Kak, Thank kalau you ya udah pandangan saya. sharing ya, Oke, Fikri dan Kansa. Nih aku mulai bacain boleh. chatnya teman-teman nih. Kita mulai coba latihan self awareness tuh untuk melatih peka tuh dengan pertanyaan sesimpel ini aja bisa memulai gitu. Saya coba ngeliat ada jawaban dari salah satu teman di sini namanya Oscar. Dia bilang saya suka karena saya dan teman saya sempat berinvestasi dan cuan. Wah, ini maksudnya Oscar sempat ngeborong BTS meal-nya terus dijualin ya packagingnya ya. Nah, ini saya suka nih orang kayak gini. Karena dia sadar ini bukan urusan gue suka nggak suka sama BTS, urusannya adalah gue bisa make money apa enggak nih. Wah, Ya kan? Entrepreneurial sekali ya ini. iya. Entrepreneurial sekali gitu. Kita dengan cara dari sini kita bisa melihat gitu. Nah, setelah saya ngebaca statement teman-teman, kalau saya tanya kenapanya, biasanya akan ketemu nih. Semakin dalam kita bertanya kenapa, semakin kita bisa menjawab alasan di belakang segala seseorang melakukan segala sesuatu. Nah, setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tanya kenapa, biasanya makin dalam, makin dalam, makin dalam, akhirnya kebuka tuh. Layer yang paling dalam, disitulah kita paling self-aware tuh di situ. Ya, kita ngelihat lapisan kita yang paling dalam tuh apa. Misalkan contohnya gini nih ya. Ada orang yang, saya baca lagi nih komen-komennya ya. Ada yang bilang biasa aja, tapi enjoy dengan fenomena BTS Meal. Gitu. Nah, kalau saya tanyain lebih dalam kenapa gitu kan, mungkin dia akan bisa menjawab lagi lebih dalam gitu. Nah, tapi dari contoh Oscar tadi kita bisa tahu ya, kita bisa ngelihat oh ini tipe orangnya seperti ini, dia aware banget, gue nggak terlalu pusingin soal BTS sukain apa enggak, enak apa enggak, yang penting ada peluang buat gue untuk ngambil cuan gitu. Nah, ada lagi nih yang bilangnya seperti ini. Dari Raffi, tidak suka karena sedih melihat murahnya atensi rakyat Indonesia diambil sama perusahaan luar negeri. Well, ini kita dalamin lagi nih ya. Kalau kita tanya lagi kenapa sampai berlapis-lapis, nah nanti kita mungkin akan ketemu nih, mungkin Raffi pernah ada kepahitan sama McD gitu ya. Atau pernah ada kepahitan sama BTS gitu, atau mungkin ada pernah pengalaman sama perusahaan luar negeri yang sehingga membuat dia ngerasa gue nggak mau support gitu. Tapi itu kan kita jadi paham diri gitu ya. Kita menjawab dan mengambil sebuah statement, berpikiran tentang sesuatu itu pasti karena ada alasannya. Nah, alasan-alasan di belakang itulah yang ngebentuk kita, teman-teman. Nah, itu self awareness. Nah, saya senang nih banyak yang ngejawab lagi. Ada lagi yang bilang tidak suka BTS Meal karena harus antri lama. Padahal makanannya biasa-biasa aja. Nah, ini
yang bilang ini namanya wiwik gitu ya. Saya bisa ngelihat dari cara dia komplain karena harus antri lama. Ini kemungkinan besar kalau ditanya kenapa dia nggak suka antri lama, mungkin ini orang yang menghargai waktu. Mungkin orang yang merasa kalau waktu itu tidak baik disia-siakan gitu ya. Nah, saya mungkin agak sedikit berasumsi ya karena belum bisa ngobrol sama orangnya langsung gitu. Tapi teman-teman kebayang ya, dari jawaban ini kita bisa sedikit mengarahkan orang ini seperti apa. Gitu. Nah, bayangkan kita bertanya hal ini ke diri kita sendiri setiap hari secara konsisten. Kenapa sih gue mikir kayak gini? Kenapa sih mindset gue seperti ini? Nah, itu akan ngelatih kepekaan tadi. Gitu. Oke, jadi intinya kalau caranya kita buat aware terhadap diri kita itu kita harus refleksi diri, kita harus peka Ya. terhadap diri kita. Nggak cuma peka Ya. sama doi aja nih, Wah. kan ternyata. Harus peka sama diri sendiri Iya, dulu. lebih penting malah ya ini. Oke Kak, aku Hmm. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan ini kalau teman-teman belum peka terhadap potensi yang ada dalam dirinya nih ya, belum aware gitu. Nah, misal ada teman nih yang udah aware, tapi dari pihak-pihak di sekelilingnya itu tidak mendukung terhadap apa yang dia inginkan. Gitu Ya. gimana nih Kak? Contohnya orang tua. Oke, mungkin sebelum ke orang tua, aku izin untuk menjembatani sedikit dengan Oke. ngedalemin tadi soal self-awareness ya. Mm-mm. Karena tadi kita baru sampai di peka. Berikutnya kan Oh, oke. pertanyaan berikutnya peka soal apa nih? Gitu. Oh, gitu. Ya. Oke. Masih ada Ya, lanjutannya. mungkin kita bahas dulu dengan yang simple. Misalnya gini teman-teman ya. Saya izin screen share bisa? Boleh, silahkan Kak Ruby. Boleh ya. Oke, siap. Oke, saya mau bertanya lagi deh ke teman-teman di sini. Boleh nggak Boleh, yang Kak. merasa sudah menemukan quote unquote passion mereka, boleh ditulis apa passionnya dan kenapa kamu ngerasa itu passion kamu gitu. Mungkin Kansa pengen jawab nih. Nah, boleh. Kansa, ayo. Boleh. Gimana tadi Kak Ruby? Kenapa Apa passion? yang kamu rasa udah menjadi passion kamu dan kenapa kamu yakin itu passion kamu? Gimana nih Kansa? Sebenarnya agak susah ya, karena jujur saya sendiri juga masih agak bingung gitu. Apakah saya seorang yang introvert atau yang ekstrovert? Karena saya jujur suka untuk berhadapan di depan kamera seperti ini tuh suka. Ya. Ngobrol di depan kamera suka. Jadi Ya. nge-MC Ya. segala macam suka. Tapi kalau untuk berinteraksi dengan orang lain tuh agak susah gitu. Jadi memang agak bingung juga sih Masih arahnya ke abu-abu introvert. gitu ya? Iya. Oke, ini menarik nih. Kita bahas ini aja ya, karena menurut saya ini salah satu contoh self awareness yang bagus. Saya senang kalau Kansa tadi, benar kan ya Kansa ya? Iya, betul. Saya tulis deh, saya takut salah nama orang. Iya, silahkan. Tadi Kansa soal introvert dan versus extrovert. Ya. Padahal kamu juga, tadi kamu bisa bilang kan, kamu senang apa? Senang berbicara di depan kamera. Susah, ya suka. Terus senangnya apa lagi? Senangnya suka ini sih. Kalau kata orang Surabaya itu suka mejeng, suka tampil lah istilahnya. Suka tampil. Tapi kamu nggak suka apanya nih? Nggak Tadi suka kamu ada untuk bilang kan? berinteraksi, bukan nggak suka sih, lebih kayak susah. Sulit gitu ya? Sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga orang baru gitu. Berinteraksi atau adaptasi dengan lingkungan baru. Oke. Nah, ini bagus nih. Berarti Kansa punya cukup self awareness yang baik, punya kepekaan yang baik gitu. Nah, sedikit kita coba analisa sedikit ya. Dari suka nggak suka ini sebenarnya teman-teman kita bisa dalamin lagi menggunakan metode Ikigai. Teman-teman pasti tahu lah ya. Yang 4 lingkaran ini udah pernah ngeliat belum? Familiar nggak teman-teman?
Kayaknya familiar ya ini ya. Familiar nggak? Ya, Iya, harusnya sih familiar sih, familiar Kak, ya. kayaknya. Ini what you love, apa yang kamu suka. Ini what you're good at, apa yang kamu jago. Ya. Ini apa yang dunia butuh, what the world needs. Dan ini apa yang dunia bersedia bayar. Oke? Nah, yang tadi kan Sal sedang coba lakukan adalah dia lagi memetakan apa yang kamu suka atau love. Ya. Nah, soal kamu introvert atau extrovert, menurut saya itu bagian yang tidak terlalu relevan. Karena sebenarnya yang perlu kamu cari adalah mana yang paling cocok sama kamu. Banyak loh orang-orang introvert yang jago di depan kamera, jago berbicara publik. Kenapa? Karena buat mereka berbicara di depan publik malah lebih gampang daripada berbicara one on one sama orang lain. Bener sih. Betul. Iya, bener banget sih itu. Ya nggak? Bicara Iya, betul. hati ke hati atau bicara dalam grup yang isinya 5 orang malah lebih capek. Karena Iya, kamu betul. mesti kasih atensi lebih. Iya. Kamu mesti tektokan. Tapi kalau kamu di panggung, ya kan, dalam konteks public speaking, kamu bicaranya one way kan, Iya, one way, satu benar arah, banget. kayak presentasi ya. Nah itu Ya. malah jadi lebih gampang. Jadi introvert dan extrovert itu menurut saya cocok-cocokan aja, nggak ada benar dan salah. Tinggal kamu cari irisannya dengan yang tadi. Kamu udah tahu what you love. Masalahnya, kamu bisa jadi jago nggak di bidang itu? Can you be good at what you're doing now? Gitu. Misal, kamu udah mulai petakan, kamu senang ngomong sama kamu senang ngomong di publik, tapi bentuknya tuh one way ke kamera. Berarti potensinya, kalau kita cari ke bagian sini ya dunia butuh. Kira-kira dunia butuh orang kayak gitu buat di bidang apa? Kansa. Dunia butuh Dengan kesukaan kamu tadi ya, dan saya anggap itu menjadi skill kamu. Kira-kira dunia butuhnya orang kayak apa? Maksudnya kamu bisa jadi apa di dalam bentuk pekerjaan? Gitu. bisa menjadi orang Presenter mungkin ya. ya. Iya. Presenter, Bisa menjadi MC, presenter MC, mungkin, MC mungkin, public terus speaker Iya, ya. public speaker juga Public bisa. speaker. oke, public speaker, terus Apalagi jadi ya? apa lagi? YouTuber, YouTuber mungkin oke YouTuber. karena kan di depan kamera. Iya, ya. bener banget. ya kan? Bikin podcast mungkin, Oh ya, bisa. right? Announcer mungkin ya. Announcer ya. Kamu jadi pembaca berita, Bisa juga ya. ya kan? Bisa sih. Bisa banget malah. Ya kan? Kalau Pembaca Kansa mah. berita. Nah, tuh. Nah, ini yang kita maksud dengan membuat analisa berdasarkan metode ini gitu. Kita sukanya apa? Ya kan, dunia butuh apa enggak? Terus kita tinggal gali. Terakhir nih, dunia bersedia bayar apa enggak nih? Sorry. Kira-kira dari semua profesi ini, teman-teman, yang udah kita sebut di atas tadi, ya, mana yang bayarannya paling mantep nih? Kayaknya semuanya mantep ya. Nah, jangan Kalau salah sekarang tapi. sih YouTuber kayaknya mantep Iya nih. mungkin ya. Paling Nah, tapi jangan cuan. salah. Kalau kita Gimana nih, Kak? bicara reward, ini dolar ini bicara reward ya. Reward dalam hidup itu tidak selalu bentuknya dalam bentuk dolar atau rupiah atau uang, ya. Ada yang juga bentuknya reward yang tidak kelihatan atau intangible. Paham ya? Uang itu adalah bagian yang tangible. Ada lagi bagian yang intangible. Mungkin kamu bakal dibayar lebih tinggi kalau kamu jadi YouTuber, tapi kamu nggak ngerasa memberikan dampak ke orang banyak. Kamu ngerasa lebih memberikan dampak kalau kamu menjadi pembaca berita. Karena kamu langsung di lapangan bisa menyampaikan sesuatu yang aktual, berdasarkan fakta, terus kamu dekat ke orang-orang banyak gitu ya. Nah, jadi pastikan ketika kamu mencoba menjawab passion kamu tadi, kamu menemukan irisan yang tepat antara empat ini gitu. Kamu udah suka, kamu bisa jago di bidang tersebut. Kenapa perlu jago? Karena nggak ada orang yang mau hire orang yang biasa-biasa aja, ya nggak? Iya, bener banget. Ya kan? Minimal kamu harus memenuhi standar minimumnya dunia dong. Ya nggak? Kalau di bawah standar ya susah.
ya kan? Setelah Ya. itu kamu cari tahu, cocokin sama dunia butuhnya apa. Nah, dari yang kamu suka tadi aja bisa jadi 5 macam potensi profesi kan. Nah, tinggal kamu cari mana yang reward-nya baik secara uang maupun secara intangible-nya juga cocok sama kamu. Nah, itu kata kuncinya. Yang paling tahu cocok apa enggak siapa? Saya Diri sendiri. kita sendiri tentunya. Kamu sendiri. Yang paling bisa peka waktu ngerasain cocok enggaknya siapa? Waktu ngejalanin 5 Kita profesi ini. sendiri. Iya, kamu sendiri. Waktu nanti kamu turun menjadi podcaster, misalnya kamu bikin 5 episode, kamu cobain. Ya kan yang tahu rasa di dalamnya kamu kan. Oh Betul. gini toh jadi podcaster, gitu kan. Nanti kamu yang bisa mengukur sendiri. Mana yang paling, saya sebutnya apa ya. Ini mungkin bahasa yang kelihatan kayak tinggi banget, tapi mungkin teman-teman justru bisa relate. Paling beresonansi. Teman-teman paham nggak resonansi? Kalau bahasa Inggrisnya resonate. Kayak kalau lagi kita ngerjain tuh bergetar gitu hatinya. Oh iya benar-benar. Paham ya? Paham ya? Paham, Nah, Kak. di situ tuh. Dapat Itu feel-nya yang gitu ya. Iya. exactly. Lebih nge-feel. Nah, itu mungkin bahasa yang lebih orang bisa ngerasain. Jadi teman-teman, ini saya pakai praktek langsung di Kansa dalam case self awareness untuk menemukan kira-kira passion kamu di mana. Gitu ya. Nah, oke. Jadi sampai sini teman-teman aman ya? Saya bacain chatnya dulu nih. Kayaknya ada pertanyaan. Boleh. Kita lihat kolom chat. Oh, Sudah nice, banyak sudah ya Kak ramai. ya yang masuk. Good. Banyak juga pertanyaan. Nah, kita mungkin jawab yang tadi dulu ya. Tadi kan Ya, sampai boleh. pertanyaan yang orang tua ya. Nah, Oke. Nah, boleh diulang pertanyaannya? Oke, jadi kan kita tadi harus, kalau yang belum tahu aware terhadap diri kita, belum tahu nih passion kita apa, kita tuh harus refleksi diri, terus harus peka terhadap apa yang kita punya gitu ya Kak. Tapi Ya. kalau teman-teman kalau merasa kayaknya, wah aku udah nih kayak cocok di suatu bidang, misal bidang A, tapi kurang nih dukungan dari orang-orang sekitar, itu gimana nih Kak? Apa harus mengikuti kata hati kita atau kita harus mengikuti orang tua nih misalnya gitu? Oke. Nah, ini jawabannya akan ngeselin. Ya. Apa Karena ngeselin tuh? sebenarnya karena begini teman-teman. Ini saya tulis juga di buku saya gitu. Apapun yang menjadi kegalauan teman-teman semua, baik kegalauan karir, relationship gitu ya, keuangan, bisnis, hampir semuanya itu jawabannya itu tergantung. Ya nggak? Ya. Kalau bahasa Inggrisnya orang bilang it depends, ya kan? Tergantung sama apa? Kalau case-nya seperti ini, misalnya nih ya, tadi kan Kansa kan tanya kan, gimana kalau kita udah menemukan passion kita, kita pengen ngerjain, tapi orang tua nggak setuju, ya nggak? Ya. Iya, Nah benar. pertanyaan saya tergantung, paling simpel tergantungnya gini, orang tua kamu umur berapa? Udah mendekati akhir usianya belum? Kalau dia udah mendekati akhir usianya, apa kamu nggak mau sebelum dia tutup usia kamu ngelakuin sesuatu yang dia bisa ngerasa bangga waktu dia masih hidup? Ya nggak? Iya benar-benar Kak. Saya nggak bisa bilang dong langsung untuk ngelakuin passion apa enggak. Bisa jadi karena alasan tersebut orang itu akan bilang, ya udah, pokoknya gua jam 9 sampai jam 5 kerja kantoran jadi ASN sesuai yang bapak gua mau. Tapi habis pulang kantor, gua mau ngerjain yang lain gitu. Karena itu juga pilihan, ya kan? Kenapa dia ngerjain itu? Karena tadi dia secara aware, tergantungnya apa? Tergantung. Oh, papa saya udah umur 79, gitu kan? Ya saya nggak tahu ya. Rata-rata sih usia orang Indonesia itu sampai 80 plus itu udah bersyukur banget gitu. Ya saya pengen minimal sebelum dia say goodbye, dia bisa ngelihat dulu anaknya tuh ngerjain apa yang dia dari dulu idamkan gitu kan. Nah, tapi bukan berarti kita nggak mengerjakan passion kita. Kita mengerjakan
di waktu lebihnya baru kita kerjakan. Nah, itu kan salah satu opsi. Nah, tergantung apa lagi teman-teman? Ya, tergantung sama teman-teman di sini punya privilege ya untuk bilang lo bisa ngerjain passion lo apa enggak. Bisa jadi di sini ada orang-orang yang perlu cari duit dulu untuk menghidupi orang tuanya atau bahkan menyekolahkan adik-adiknya, karena kalau dia nggak kerja, adik-adiknya nggak kuliah, ya kan? Nah kalau kayak gitu situasinya, saya nggak akan bilang ke teman-teman kejar passion. Saya akan bilang ya udah cari duit dulu aja, gitu. Seadanya gitu ya, Kak? Ya nggak? Benar, cari duit dulu aja lah. Itu yang menjadi kebutuhan yang paling urgent sekarang kan, gitu. Nah, jadi teman-teman saya mau sedikit meluruskan kalau kita bicara soal passion. Sebelum passion itu ada yang namanya peran. Ada yang namanya role. Ya. Kamu dilahirkan di dunia ini jadi apa? Jadi siapa? Kansa punya kakak adik nggak? Punya? Punya. Kamu berarti anak ke tengah. nomor berapa? Anak tengah. Anak kedua. Ya kan? Anak kedua. Berarti kamu punya peran sebagai kakak buat adik kamu, Ya. dan kamu punya peran sebagai adik buat dari kakak kamu kan? Betul. Di saat bersamaan kamu juga punya peran sebagai anak dari orang tua kamu. Ya, jadi teman-teman sebelum kita ngomongin passion, itu dulu yang pertama harus kita kerjakan. Kamu sebagai kakak ke adik kamu mesti ngapain? Ya nggak? Iya betul. Benar, Gitu. benar. Makanya tadi saya bilang ada situasi di mana orang-orang yang saya lagi nggak bisa ngomongin passion dulu karena saya harus menjalankan peran saya dulu sebagai kakak menyekolahkan adik saya. Oleh karena itu passion saya nanti deh 10 tahun dari sekarang kalau adik saya udah selesai lulus kuliah. Gitu. Ya, bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi itu special case. Saya akan bicara sekarang kita bicara yang kasus idealnya ya. Nah, saya harus ngomong itu dulu karena saya nggak pengen menganggap semua teman-teman di sini sama gitu ya. Nah, sekarang kita bicara kasus idealnya. Anggap kita semua punya apa namanya background yang mirip serupa dan kita punya pilihan untuk ngelakuin yang menjadi passion kita dan orang tua kita mungkin nggak setuju. Yang pertama menurut saya adalah kita harus menunjukkan keseriusan kita. Gitu. Ya. Contohnya gimana? Saya ingat banget dulu saya pengen explore dunia fotografi. Di saat bersamaan saya harus bertanggung jawab tadi menjalankan peran saya sebagai seorang anak. Saya jadi bekerja waktu itu sebagai sales, jualan alat berat, jualan ekskavator, bulldozer, crane, gitu ya, genset. Nggak ada hubungannya sama fotografi, jauh banget. Right? Nah, tapi saya menjalankan itu karena saya perlu menunjukkan kepada mereka saya bisa bertanggung jawab ke diri saya sendiri. Artinya saya nggak mau ngerepotin orang tua saya lagi dengan masih minta uang jajan sama mereka. Itu yang pertama. Kamu harus tunjukkan keseriusan kamu dalam bentuk kamu bisa independen dulu. Ya, nggak nambah ngerepotin mereka lagi. Yang kedua, setelah itu, ya kan, kamu tunjukkan karya kamu di bidang passion kamu itu. Dalam case saya ada 2 tahun itu transisi. Kerja jam 9 sampai jam 5, jam 7 sampai jam 9 malam itu kursus fotografi. Oke? Lalu Sabtu minggunya saya pakai buat latihan foto, terima klien yang nggak berbayar. Jadi saya cuma kumpulin portfolio doang. Gitu. Ya. Setelah 2 tahun saya ngerjain itu, ya, sampai akhirnya udah dapat beberapa klien dan saya dibayar, waktu itu saya ingat dibayar sekitar 3-4 juta satu kali foto. Baru saya datang ke orang tua saya. Saya bilang gitu kan, saya pengen explore dunia fotografi ini. By the way, selama 2 tahun terakhir lu nggak tahu kan, gue udah cicil duit beli kamera, gue udah cicil duit bayar kursus, gue udah cicil Sabtu Minggu ngumpulin klien. Sekarang gue bisa menghasilkan segini per bulan. Ya.
Jadi 2 itu teman-teman. Ya, tunjukkan keseriusan kamu dengan 1, kamu independen dan nyusahin mereka. 2, kamu menggunakan waktu lebihnya kamu untuk berkarya lewat passion kamu. Ya, terserah mau 6 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, sampai ada karyanya dan menghasilkan, baru bilang ke mereka, ini buktinya. Saya yakin kalau kamu udah ngelakuin itu, orang tua kamu akan salut. Aja. Karena artinya dia akan bilang, anak gue serius nih, anak gue udah dewasa. Dia udah ngebuktiin, masa gue nggak kasih? Gitu. Ya, jadi itu menurut saya jalan yang paling ideal. Gitu. Gitu sih. Oke, mungkin biar nggak kepanjangan, takutnya kepanjangan. Oke, jadi caranya kita harus yang pertama itu menyesuaikan kondisi dan situasi gitu ya. Betul. Tadi kita punya kewajiban yang harus diselesaikan, kita selesaikan dulu baru kita lanjutkan passion kita. Terus yang kedua, idealnya itu kita harus membuktikan kalau kita itu benar-benar niat, serius gitu ya teman-teman. Oke, nah Kak Ruby, kita akan persilahkan teman-teman untuk bertanya gitu ya. Benar. Sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita mungkin bisa bacain komentarnya teman-teman tadi terkait passion. Gitu. Nah, tadi sudah ada lumayan banyak yang berkomentar mengenai passion gitu. Oke. Ini ada dari Alvaro Ricardo. Passion di kulineri, karena saya selalu suka mencari info tentang suatu hal dalam kulineri. Baik itu bahan, cara, dan juga suka untuk membuat makanan-makanan yang baru. Waduh. Ini menarik ya. Benar banget, menarik banget. Nah, ini Kak Ruby. Halo Kak Ruby. Ya, gimana pertanyaannya? Suka masak terus? Suka lebih tertarik dengan kulineri, baik itu bahan, cara, dan juga cara membuat makanan-makanan gitu. Jadi Terus Alvaro ini suka tertarik dengan bisnis kuliner gitu loh Kak. Ya. Kalau dianalisis seperti Kalkansa tadi gimana nih kira-kira? Oh, oke. Mungkin kita coba ya. Harusnya sih baiknya sih. Oke, saya nggak pakai video nggak apa-apa ya, biar nggak apa-apa Kak. Nggak putus-putus. Nah, kita coba pakai yang tadi ya. Kita gambarin dulu lingkarannya. Oke. Tadi kan ada what you love, apa yang kamu jago, reward-nya, sama yang terakhir apa yang dunia butuhkan. Ya, dunia butuhkan saya tulis needs saja deh, needs. Oke. Nah, tadi kamu bilang kamu suka apa, masak ya? Masak terus? Suka cari bahan, cara-cara memasak. Oke. Dan hobinya pun juga memasak gitu ya. Oke, jadi gini sekarang ya. Saya perlu clarify dulu karena banyak sekali orang yang jagonya senangnya masak. Tapi ketika digali lebih dalam, ditanya kenapa lu pengen masak, kenapa lu pengen masuk ke bikin makanan, kenapa. Ujung-ujungnya dia bilang karena gue suka, kayaknya duitnya banyak. Berarti tujuannya itu bukan cuma masak ya? Berarti yang dia suka sebenarnya lebih ke reward dari sisi duitnya daripada masaknya. Ya. Kalau itu yang terjadi, ya saya nggak tahu, ini salah satu skenario. Kalau itu yang terjadi, kemungkinan besar kamu itu bukan cuma suka masaknya, tapi kamu suka bisnisnya. Nah, masak dan bisnis itu 2 hal yang berbeda. Itu 2 aktivitas yang berbeda. Ya. Gini, kalau kamu suka masak, coba saya tanya. Kamu berdiri di dapur 12 jam sehari, habis itu kamu ngerasa capek apa ngerasa seneng? Ya, buat orang yang suka masak, benar suka masak, buat dia 12 jam itu capek fisik, tapi hatinya penuh. Seneng gitu ya Kak ya? Betul.
Ada malah kepuasan semangat batin. lagi, ada kepuasan batin. Dia besok siap lagi 12 jam lagi karena dia ngerasa itu tempat dia bermain, bukan tempat dia bekerja. Ya. Nah, itu yang coba dicek. Oke. Nah, setelah itu kamu coba cek lagi. Waktu kamu masak ini, ya kan, kepuasan kamu yang terbaik itu dapat dari mana? Dari aktivitas masaknya kah atau tadi kalau ada orang yang suka, kalau ada orang yang beli, baru lu seneng. Berarti sebenarnya bisa jadi yang lu suka adalah proses jualannya. Ya nggak? Meyakinkan Iya, orang untuk benar-benar. belinya, bukan bikinnya. Kalau bikinnya, ya lu akan enjoy, baik orang suka nggak suka ya lu bikin aja. Gitu kan? Kalau nggak suka malah bagus, oke, yuk nggak bagus gue bagusin lagi, gitu kan? Nah, jadi itu bedakan antara yang namanya, jadi kalau kita bicara soal what you love, teman-teman ya, bedakan antara yang namanya kata benda, atau bahasa Inggrisnya noun, saya izin pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, supaya lebih gampang Apa-apa, jelasin, silakan. atau yang, dan bedakan yang namanya adalah kata kerja, atau sebatnya adalah verb. Oke? Noun itu misalnya gini, kata benda ya. Kamu suka makanan, food, ya. Tapi kata kerjanya bisa tadi, bisa masak, bisa apa tadi, cari bahan. Kalau orang yang sukanya cuma cari bahan, bisa jadi kamu cuma bikin resep, gitu. Atau kamu jadi food researcher, atau kamu jadi apa yang namanya ya? Ada jurusan kuliah itu namanya Culinary. food tech, Oh, food Oh, tech. food tech. Iya, Oke. iya. ya. Food tech itu adalah orang-orang yang bikin resep. Resep buat apa? Resep buat biskuit yang akhirnya biskuitnya dibikin jadi sebuah pabrik, orang bisa langsung bikin produksi 1 juta biskuit setiap hari gitu. Nah, itu food tech, menggabungkan ilmu tentang makanan, tentang memasak, tapi menjadi dimasukkan ke dalam sebuah robot atau sebuah mesin, ya kan? Lalu apalagi? Bisa jadi kamu suka jualannya, ya kan? Jadi beda tuh. Kata bendanya adalah makanan, kata kerjanya bisa macam-macam. Masak makanan, cari bahan makanan, bikin resep makanan, terus dimasukin ke dalam sebuah mesin ya kayak tadi food tech, jualan makanannya gitu ya. Atau Bahkan makannya. kamu ngajarinnya. Oh, gitu. Ya, kamu ngajarin orang gimana caranya untuk bisa masak. Ngerti nggak? Itu kan luas banget. Ada lagi mungkin kamu suka makanan, kamu suka apa? Nanemnya. Oh, Gitu. banyak ya berarti ya. Ngerti ya? Nah, jadi bedakan antara kata benda dengan kata kerja. Nah, jadi buat tadi yang nanya, saran saya adalah coba kamu lebih peka lagi, kamu eksperimen lagi waktu kamu suka makanan tadi, kamu suka masak tadi, sebenarnya benar-benar masak atau ada kata kerja lain, ya. Nggak berarti cuma boleh pilih satu ya. Ada loh orang yang kalau ditanya, dia benar-benar emang suka semuanya. Jadi semua ini dia suka. Makanya dia jadi chef di sebuah restoran bintang 5. Dari nanemnya dia bisa. Ngajarin ke anak-anak chef-chef baru di bawahnya dia bisa. Ngejualinnya juga jago. Ya kan? Karena dia mesti bisa bercerita dong lewat makanannya. Pinter bikin resep, cari bahan jangan ditanya. Gitu. Apalagi masaknya. Nah, itu adalah ciri-ciri seseorang yang bisa menjadi chef dari restoran bintang 5 tuh yang dapat Michelin star. Makanya ada istilah, teman-teman. Halo, Kak Robi. Oke. Halo, Kak Robi, masih mendengar suara kita? Oke, sepertinya kita terputus. Ada gangguan ya. ya sebenarnya. Iya. Oke, sambil kita menunggu Kak Robi bergabung lagi di tengah-tengah kita masih menunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Betul sekali. Kita sudah banyak nih pertanyaan masuk. Oh, udah banyak ternyata. Banyak sekali karena topiknya ini kayaknya menarik gitu. Bener banget. Banyak juga diresahkan sama teman-teman semuanya mungkin ya. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan.
Dan nanti untuk kita mengingatkan lagi ya, untuk 5 nanti penanya terbaik nanti akan mendapatkan giveaway. Oke, dan nggak lupa nih ya, teman-teman kita ada challenge Instagram juga loh. Wah, iya. Buat teman-teman bisa langsung aja nih abadikan momen-momennya. Tuh. Mungkin mau diedit-edit semenarik mungkin, sekreatif mungkin, atau mau dijadiin TikTok terus diupload di Instagram, Aduh, boleh niat banget. Nantinya kita akan pilih 5 story terbaik yang masuk di UC_library ya tentunya Betul Kansa. sekali. Jangan lupa di tag dan buatlah pokoknya semenarik mungkin. Oke, ini kita sudah terhubung lagi dengan Kak Ruby. Halo Kak Ruby. Iya. Tadi sampai mana ya saya ya kedengarannya ya? Sampai tadi bedakan antara kata kerja dengan Kata benda. kata benda. Iya, jadi ada orang yang bisa mengerjakan semuanya nih. Kata kerjanya dia suka semua. Dia bisa mulai dari nanam, sampai ngajarin ke chef-chef baru, sampai jualan makanannya, bikin resep yang baik, cari bahan udah nggak usah ditanya, dan masak apalagi. Nah ini rata-rata chef-chef yang bisa kalian temukan di restoran-restoran bintang 5 yang dapat Michelin star, yang ada istilahnya tuh farm to table. Nah itu pinter tuh dia, benar-benar suka dan mendalami ya gimana dari di farm sampai ke akhirnya jadi makanan di meja. Nah itu benar-benar kita lihat di sini teman-teman, 4-4-nya dapat nih teman-teman kalau lihat nih, dia suka banget, ya, dia jago banget, dunia butuh, dan akhirnya rewarding buat dia, gitu, ya, gitu sih. Oke. Jadi mungkin saran saya coba jadi digali harus lagi. paham benar-benar nih apa yang kita suka itu atau cuma dari sekedar kata bendanya aja ataupun kata kerjanya itu tadi. Yes. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita tanyakan dari pertanyaan dari teman-teman nih ya Kak Ruby ya. Ya boleh, yuk pertanyaan. Oke, yang pertama ini dari Angelina Kuncoro. Halo Kak Ruby, saya Angel, saya mau tanya dan kan Koko nih tadi cerita kalau Koko nggak stuck di satu bidang aja, supaya nggak bosen dan balance. Nah, waktu di awal Koko menyadari hal itu, Koko ada langsung kepikiran nggak kalau mau terjun di berbagai bidang itu ada strength dan weakness-nya? Karena sampai sekarang ini saya masih merasa bingung, saya itu maunya apa? Karena saya suka coba A, B, C, D, dan ujung-ujungnya saya bingung mau mana yang saya dalami, seperti itu. Dan merasa semuanya nanggung. Ya, mungkin Iya. terlalu banyak gitu Iya, ya. terlalu Paham. banyak, terus bingung nih, aku sukanya di mana sang sebenarnya, gitu. Jawabannya ada di kalimat ini teman-teman. Mencoba itu bukan sekedar coba-coba. Waduh, ini kayaknya bisa dijadikan ini ya, motivasi gitu. Quotes gitu ya, Quotes. quotes. Jadi teman-teman, waktu saya bilang saya mengerjakan beberapa hal yang berbeda, itu saya ngerjainnya nggak setengah-setengah loh. Ya, waktu saya Jadi nyobain fotografi, ya, saya gambar pakai ilustrasi kamera di sini ya. Waktu saya nyobain kamera, tadi saya udah kasih kata kunci. Saya nyobain berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun untuk ngapain? Nyicil kamera. 2 Dan tahun untuk kursus. ngapain? Belajar kursus. 2 tahun untuk ngapain? Latihan kumpulin portfolio, fotoin gratis. Ya. Iya. Kemudian saya pindah waktu itu juga baru 2018 saya bikin podcast. Ya. Podcast ini juga nggak main-main. Namanya 30 Days of Lunch. Dari namanya aja teman-teman, saya namain apa? 30 days. Berarti dari hari pertama saya bikin podcast, saya udah menentukan saya akan bikin minimal 30 episode. Makan siang. 30 episode saya akan menginterview orang-orang, apapun yang terjadi, mau 30 episodenya butuh setahun, butuh 2 tahun, saya akan selesaikan eksperimen saya 30 episode. Ya, karena menurut saya, dari 30 episode itulah baru saya bisa tahu saya benar-benar mau ngerjain podcast apa enggak. Ini benar-benar saya atau bukan. Ya.
Kemudian lanjut lagi ketika saya bikin bisnis, teman-teman. Aku waktu itu bikin digital agency, ya. Waktu aku bikin digital agency, teman-teman, ini juga nggak setengah-setengah. Saya total menghabiskan waktu dari 2012 saya bikin. 2012 sampai akhirnya baru kita tutup tuh 2020 kemarin. Karena terkena pandemi. Kita istirahatkan dulu. Kalau 2022 ternyata membaik, baru kita buka lagi. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat waktu saya bilang mencoba, itu bukan sekedar coba-coba. Ya. Ketika saya mencoba, itu saya sudah membuat risetnya terlebih dahulu. Ya, misalnya tadi ketika saya dalamin ya. Ketika saya masuk ke fotografi, itu saya udah riset dulu, teman-teman. Risetnya apa? Saya udah riset bahwa ternyata ada fotografer yang bisa waktu itu ya, pada masanya, waktu saya masih di alat berat, itu saya mulai dari gaji UMR. UMR-nya anak-anak lulusan kuliah waktu itulah, 3 juta plus sedikit. Nah, waktu itu saya udah riset dulu, teman-teman. Riset pakai apa tadi yang saya bilang? Ikigai tadi, apa yang dunia butuh, apa yang dunia bersedia bayar, ya kan? Apa yang saya suka. Nah, soal jagonya itu kan kita yang ngatur. Ya nggak, teman-teman? Kalau kita mau jadi jago dalam satu hal, ya nggak bisa cuma ngandelin nyobain sebulan jadi jago. Nggak bisa. Nyobain 2 bulan jadi jago. Nggak bisa. Makanya nggak ada yang saya kerjain di bawah 1 tahun. Gitu. Nah, jadi yang dieksperimen dulu, yang di riset dulu adalah 3 hal tadi. Apa yang kita suka, apa yang dunia butuhkan, dan ada duitnya. Kalau 3 itu sudah confirm, soal jago itu cuma soal waktu dan komitmen. Paham ya? Jadi kita nggak sembarangan coba-coba. Kita udah firm dulu, teman-teman. Nih, saya kasih tahu waktu saya pindah ke fotografi. Saya udah tahu waktu itu ternyata ada orang bisa dibayar 100 juta per hari. Dari 1 kali foto. Saya tahu ada orang yang bisa dibayar 30 juta sehari. Saya tahu ada orang yang dibayar paling rendah-rendahnya 5 juta per hari untuk fotografi. Dan saya tahu saya suka fotografinya karena saya udah nyobain foto dulu. Beli kamera, saya cicil, saya nyobain sebulan 2 bulan ternyata saya suka. Oke. Ya. Jadi suka fotonya, rewardnya ada, dunia butuh nggak? Waktu itu lagi booming Instagram. 2011. Di situ saya ngelihat, wah, ini kalau Instagram booming, makin banyak orang yang akan butuh foto. Nangkep ya? Jadi udah ada risetnya dulu. Sehingga tinggal saya mau komit untuk jadi jago apa enggak. Ngerti ya? Sama juga dengan 30 Days of Lunch. Saya udah riset dulu. Di luar negeri, di Amrik, sebelum masuk ke Indonesia podcast rame, itu udah banyak orang-orang yang 1 kali beriklan ya di sebuah podcast, itu brand bersedia bayar puluhan juta. Ya. Saya sebut XX juta aja. Gitu. Sehingga secara reward ada nih. Saya suka nggak? Ternyata saya emang suka. Sukanya ini nggak langsung latihan dalam bentuk podcast ya. Sukanya kayak tadi Kansa gitu. Saya emang suka ketemu orang, saya emang suka ngobrol, suka makan siang bareng. Makanya namanya 30 Days of Lunch. Gitu. Ya kan? Terus saya cek lagi, dunia butuh nggak? Oh, dunia butuh. Mereka butuh yang namanya inspirasi. Saya riset nggak ada tuh kayaknya motivator yang bukan motivator ya, nggak ada tuh konten-konten di YouTube yang isinya mengedukasi, adanya kebanyakan bercanda lah, kebanyakan yang nggak penting lah, sehingga saya ngeliat ada peluang di sana, teman-teman. Jadi saya bikin gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi ya, kita mencoba bukan sekedar coba-coba, kita mencoba udah dipikirin dulu, teman-teman. Minimal tadi kita kalau bicara 4 lingkaran tadi ya, yang sudah si verified adalah dunia butuh. Oke, saya ulang lagi ya. Dunia butuh, dunia bersedia bayar, ada rewardnya,
kita suka atau kita love, ini dulu 3. Kalau soal jago, ya kan? Kalau soal jago, ini soal komitmen. Butuh proses ya Kak ya. Ya pasti, makanya teman-teman, yang bisa kita kontrol adalah 3 ini. 1, 2, 3. Sebelum kita terjun yang bisa kita kontrol itu kan. Karena kita gampang banget kok tinggal Google doang. Iya. Bisa nggak Baru profesi kelas Iya, bisa nggak profesi tadi kayak Kansa, bisa nggak profesi jadi pembaca berita menghasilkan uang? Bisa, tinggal Google aja berapa banyak mereka dibayar, gitu kan? Gitu. Suka nggak ya? Suka. Dunia butuh nggak? Jelas dunia butuh. Untuk menjadi jagonya, komitmen kamu dong. Iya nggak? Oke, berarti dari Nah, pertanyaan yang tadi kita bisa menyimpulkan kalau mana yang kita suka itu tergantung dari 3 topik yang ada di atas ini tadi ya. Baru kita bisa menentukan jago yes. enggaknya gitu. Betul. Yes. Nah, jagonya bisa jadi nih, kamu belum taruh cukup waktu, cukup energi untuk belajar di sana. Belum apa-apa kamu udah nyerah. Makanya kamu ngerasa lompat-lompat. Gitu. Ya benar banget tuh. Atau mungkin Ya. belum apa-apa udah ngerasa jago gitu ya Kak ya. Iya, Kadang ada yang suka gitu. cepat puas gitu. Iya. Atau dia belum cukup riset, kayak tadi, ya 3 hal tadi dia belum riset dulu, dia udah main terjun aja. Padahal dia nggak suka-suka banget. Padahal dunia nggak butuh-butuh banget. Padahal ternyata duitnya kagak ada. Ngerti nggak? Makanya Ya dia benar-benar. drop di tengah-tengah. Gitu. Ya. Oke, saya takut kepanjangan nih. Tahu nggak berasa udah jam 4. Oke, nah ini berhubung udah jam 4, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan nih, bisa langsung connect di sosial medianya Kak Ruby mungkin ya Kak Betul Kansa. sekali. Ya, karena Kak Ruby ini kan akan selalu menghadirkan konten-konten yang menarik, membahas topik-topik yang menarik juga. Karena kita udah mepet gitu ya Iya, waktunya. benar banget. Sayang banget. Padahal Nah. ini udah banyak banget pertanyaan masuk, tapi kita yakin dari tim UC Library sudah memilih 5 penanya terbaik dan juga 5 story terbaik. Benar banget. Nah, sebelum kita tutup, kita alangkah baiknya tuh foto bareng dulu deh, Kansa. Oh iya. Ini buat teman-teman bisa on cam semua. Yuk, on cam yuk. Biar kelihatan nih wajah cantik gantengnya sore hari ini. Biar terabadikan oleh tim PDD-nya ya. Iya, kapan lagi bisa foto dengan Kak Ruby? Bener banget tuh. Aduh. Momen langka ini. Momen langka loh ya. Oke. Mungkin teman-teman dari UC Library bisa minta tolong dipandu ya. Atau kita aja yang mandu deh kayaknya. Oke. Oke, jangan lupa salam E-nya. Oke. Karena kita UC ya. Iya benar. Harus Ayo, entrepreneur nih. ditunjukin nih E-nya. Salam entrepreneur. Oke, semuanya Yuk, siap? Semuanya. 3, 2, 1. Oke. Oke, sekali lagi mungkin Sekali ya, lagi Kak. ya. Yuk. Karena ada beberapa slide ini. Oke, yuk. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Oke. Ya, luar biasa sekali ya. Perbincangan kita sore hari ini lumayan menarik loh sebenarnya. Insightful banget ya. Iya, tapi sayang banget waktunya sangat terbatas. Hmm. Itu ya. Sambil kita menutup gitu ya, kita akan umumkan pemenang giveaway-nya siapa sih ini? Nggak sabar nih kayaknya teman-teman ya. Kayaknya. Oke, dari tim UC Library bisa langsung aja di share screen. Yuk. Wah. Oke, best question session ada Angelina Kuncoro, ada juga Roshida Salsabila, Komang Tri, Raihanun Naura, dan yang terakhir ada Aurelia Asila Zahra. Wah, kami ucapkan selamat. Dan ini bakal dapat buku dari Kak Ruby loh, keren banget Kak ini. Ruby. Oke, selanjutnya best story. Oke, best story langsung aja. Oke, silakan. Next. Ya. Oke, untuk pemenang best story Instagram, yang pertama ada Alvaro Ricardo 21. Ada Latifah _Evi, ada Amanda Berca, ada juga Raslika S, dan juga ada Aurelia Dia.
Oke, sekali lagi mengucapkan selamat buat para pemenang dan nantinya bakal dapat masing-masing satu buku dari Kak Ruby. Iya. Ini buku You Do You Book-nya Kak Ruby nih. Ya. Buku terbarunya nih kayaknya Buku ya. terbaru, betul. Keren banget. Oke. Iya, halo Kak Ruby, kita bisa mendengar suara Kak Ruby terakhir deh untuk sesi perbincangan kita sore hari ini. Baik. Halo Kak Ruby. Ya, Mungkin bisa kasih closing suaranya? statement untuk teman-teman. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik. Mungkin saya mau tutup dengan mengucapkan terima kasih Yusi dan teman-teman semua untuk undangannya sharing hari ini. Gak sabar kita kelar dari pandemi, pengen main-main lagi ke Surabaya. Ya. Boleh nih, ntar main-main ke Surabaya. Ya, dan terakhir mungkin apa namanya ya? Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata ada yang kurang berkenan, tapi maksudnya baik semuanya untuk menyampaikan pesan. Dan kalau teman-teman ada yang masih galau nih, saya ngeliat. Oke, halo Kak Ruby. Sepertinya terputus lagi nih. Terputus lagi, ya. Sambil kita menunggu Kak Ruby, mungkin teman-teman bisa ngelihat ya, sudah ada share screen. Bisa langsung aja di-scan dan langsung aja diisi untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Betul sekali. Oke, silahkan teman-teman untuk link surveinya bisa di-scan gitu ya, atau mungkin langsung bisa diklik, ada link survei di kolom chat. Gitu. Nanti untuk bisa ini mengambil e-sertifikat. Gitu. Kak Ruby, halo. Iya, halo, suara saya kedengeran. Oke, silahkan Kak Ruby dilanjutkan. Oh iya, saya ngelihat banyak pertanyaan-pertanyaan di sini, dan rata-rata saya udah pernah jawab di YouTube saya. Jadi teman-teman bisa aja habis ini langsung ke YouTube, cari nama saya, Felix Aldo Ruby. Itu saya banyak ngebahas tentang keuangan, karir di sana. Takutnya biar teman-teman nggak galau kelamaan ya. Jadi nemuin jawabannya di sana. Sekian dari saya dulu mungkin karena aku harus run ke meeting berikutnya jam 4 harusnya mulai tadi. Aku pamit teman-teman. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Ruby untuk waktu yang sudah diluangkan ya buat sharing bareng teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, kita juga mengucapkan terima kasih ya atas partisipasinya. Terima kasih juga sudah berkenan untuk diskusi. Betul sekali, sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik gitu, tapi sayang sekali kita nggak bisa menjawab semuanya karena waktunya keterbatasan waktu. Betul sekali. Oke, sekian kami mewakili segenap panitia yang bertugas. Pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih semuanya teman-teman, dan jangan lupa untuk link surveinya ya. Oke, dan sampai jumpa di Innovation Talk selanjutnya. Bye-bye. See you teman-teman. Terima kasih banyak. Hai UC People, selamat datang di UC Library. Kami sudah menantikan kehadiran kalian semua di sini. Sebelum berkunjung ke UC Library, pastikan kalian sudah mengisi form kunjungan ke UC Library dan jangan lupa untuk menggunakan masker. For you, girl, I swear I do the worst. Kalian perlu mengunduh aplikasi UC Student bagi mahasiswa, aplikasi Ciputra Information System bagi dosen dan juga staf. Siapkan QR Code dan scan untuk masuk ke library.
tidak usah khawatir. Dalam masa pandemi ini, kalian tetap bisa mengakses e-resources yang kami sediakan. UC People juga dapat memanfaatkan layanan reference dari UC Library. Selain itu, kalian juga bisa memperoleh informasi menarik dan juga asik dari podcast UC Library dan juga UC Library YouTube channel. Bagi UC People yang ingin meminjam koleksi dari UC Library, kalian bisa memanfaatkan layanan UC Library Delivery Service. Berikut ketentuannya. Teman-teman UC People juga bisa mengikuti kegiatan di UC Library loh, yang tentunya akan memberikan kalian pengalaman baru dan juga informasi baru, seperti Innovation Talk, I Talk on the Spot, dan kelas literasi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya UC People. Sampai bertemu di UC Library. Bagus banget, Mas. Untung Shopee ada COD. Prosesnya juga mudah. Bisa beli tempat, dijamin aman, dan gratis ongkir juga. Jadi saya nggak perlu repot-repot keluar buat transfer. Shopee COD memang oke, Mas.